bisa membentuk ini ya, grup ya, supaya nanti kalau ada segala sesuatu yang didiskusikan bisa lebih mudah. Mulai. Oke ya, kita bahas tentang otot sekarang ini. Bahwa semua makhluk hidup rata-rata yang ini yang makhluk gede ya, makhluk besar itu biasanya mempunyai otot ya. Di otot itu merupakan jaringan yang punya ciri, otot ini punya ciri dengan fungsinya. Jadi hubungan di otot. Mohon maaf Pak, suaranya terputus-putus ya Pak. Putus suaranya. Ini apalagi kalau saya Pak Rusman nge-share sendiri, saya suaranya lebih tidak ada gitu ya. Tapi ini sekarang gimana? Suaranya jelas nggak? Sama Niko sampun jelas Pak. Udah jelas belum suaranya? Sampun Ya? Pak. Oh, udah jelas ya, syukur alhamdulillah. Jadi memang jaringannya sini agak susah ya. Itu pun ini bisa dua arah kalau pakai Webex ya. Kalau pakai Zoom tuh enggak bisa. Kalau pakai Zoom tuh satu arah itu pun suaranya kualitasnya sangat jelek, putus-putus gitu ya. Jadi memang masih lumayan pakai Webex tapi harus dibantu dari yang lain untuk nge-share screen materi ya. Dan kalau Pak Rosman pakai video lebih-lebih lagi nanti suaranya hilang gitu ya. Jadi dengan situasi seperti ini ya apa adanya kita jalan yang jelas informasi tentang pelajaran ini, tentang mata kuliah ini sampai. Iya, ini ya, kita lanjut lagi. Kita bicara sistem otot. Jadi sistem otot ini merupakan alat-alat tubuh ya. Ini sistem otot ini nanti akan jadi otot-otot yang banyak. Jadi suatu sistem otot itu nanti akan melakukan berbagai macam aktivitas. Yang utama adalah kontraksi memendek dan juga relaksasi. Jadi memanjang atau kembali kepada normal, kondisi normal. Dan ini dalam otot itu terdiri dari bermiliar-miliar sel ketika melakukan suatu gerakan, ya. Sehingga secara keseluruhan atau sebagian tubuh kita bisa bergerak. Nah, ini fungsi dari otot dan ini biasanya yang banyak bergerak ini otot skeletal yang sesuai dengan keinginan kita. Sedangkan otot-otot jantung, otot paru-paru ya, dengan otot saluran pencernaan, saluran darah, semuanya itu tidak di bawah kontrol kita. Ya, ada yang di bawah kontrol kita, ada yang tidak. Oke ya. Kemudian makanya fungsi otot ini mempunyai beberapa fungsi. Hubungannya dengan sesuai kehendak kita, itu ada fungsi yang sifatnya volunteer. Ya, volunteer. Volunteer itu gerak ketika kita menghendaki bergerak. Merupakan otot yang bekerja sama dengan sistem rangka. Kita kemarin sudah bicara tentang sistem rangka ya. Maka otot-otot volunteer ini bekerjanya adalah bekerja sama dengan sistem rangka. Yang pertama ini fungsinya mempertahankan sikap tubuh. Misalnya kita mau duduk bisa, mau berdiri bisa, jongkok, tidur, dan sebagainya. Ini merupakan kerjasama yang indah antara sistem rangka dan sistem otot skeletal, gitu ya. Nih.
Kemudian bisa juga melakukan berbagai macam gerakan, misalnya gerak lari, berjalan, nendang, dan sebagainya, jari-jari merenggang ya. Kemudian diafragma ini melakukan pernafasan, paring menelan makanan, dan sebagainya, lidah dan bibir ini menggerakkan makanan ya. Kita bisa bicara dan sebagainya, semuanya ini adalah dari fungsi otot volunteer. Jadi kerja dari otot rangka atau otot skeletal. Ya. Ini luar biasa ini, karena melibatkan bermiliar-miliar sel, dan ini rangkaian untuk gerak ini tidak hanya otot dan rangka, tapi ada sari-sari makanan yang diolah untuk membentuk ATP yang sifatnya energi. Ya, kemudian nanti ada mineral-mineral yang menopangnya. Misalnya kalau kita membuat gerakan yang cepat dan kuat, tapi kita kekurangan kalsium misalnya, itu biasanya sering kita akan mengalami kram. Ya, sering mengalami kram. Ya, makanya segala sesuatunya memang harus saling mencukupi, saling menutupi di dalam tubuh itu ya. Tidak sederhana sebenarnya, sangat kompleks. Ini yang kedua, fungsi involunteer ini tidak dipengaruhi oleh kehendak kita. Jadi dalam diri kita itu ada sesuatu yang ada pengaruh kehendak kita, ada yang tidak. Ya, ada yang tidak kita pengaruhi kehendak kita. Jadi misalnya ini kerja dari otot polos dan otot kardiak, otot jantung ya. Ini macam-macam ini. Misalnya ini gerakannya kayak yang involunteer ini misalnya propulsi, sifatnya mendorong. Ini biasanya dalam saluran pencernaan misalnya. Itu gerakan mendorong. Ini sudah otomatis ya, otomatis. Jadi sepanjang pembuluh darah juga begitu. Ya, pembuluh darah juga melakukan gerakan-gerakan yang sudah di luar kehendak kita. Karena sudah otomatis itu bergerak. Kemudian pergerakan sel telur sepanjang saluran telur, jadi oviduct misalnya. Kemudian perjalanan sperma, ya. Ini dalam saluran reproduksi. Ya, ini semuanya adalah gerakan propulsi, dorongan yang tanpa kita kehendaki. Kemudian ada gerakan ekspulsi, pengeluaran, misalnya ini pada kantung-kantung ini ya, untuk pengeluaran cairan-cairan dari vesika urinaria, misalnya untuk mengeluarkan urin dan untuk mengeluarkan feses, untuk BAK, BAB, untuk mengeluarkan saluran ini dari kantong empedu ya, mengeluarkan cairan empedu yang sangat membantu untuk proses pencernaan. Ini tidak perlu kita memerintahkan, tidak perlu kita berkehendak, itu sudah otomatis dilakukan gitu ya. Kemudian masalah regulasi, ini terutama diameter lubang ya, besar kecilnya pupil mata, pilorus lambung ya, anus dan sebagainya, ini semuanya serba otomatis ya, diameter lubang di pengaturannya. Regulasi diameter saluran, pembuluh darah dan sebagainya, mereka fleksibel ya. Ini otomatis itu. Jadi regulasi pengaturan diameter saluran ini ya. Termasuk yang saluran-saluran kecil di paru-paru juga begitu. Semuanya tidak usah kita perintahkan, tidak usah kita berat-berat untuk memerintahkan untuk bergerak, semuanya sudah bergerak sendiri-sendiri karena ini sifatnya involunteer. Ya, ini sering keluar ini di ujian ya. Jadi fungsi dari otot dua, volunteer dan involunteer gitu ya. Itu sering keluar, cuma biasanya kadang-kadang ini penjelasannya kurang lengkap biasanya ya. Kadang cuma sebutkan volunteer, involunteer, 11 tidak ada penjelasan di dalamnya. Nah, ini nilainya jadi kurang nanti kalau itu sifatnya IC ya. Tapi nanti kalau pilihan biasanya lebih simpel ya. Nggak tahu nanti mungkin kita usahakan kita seragamkan soalnya. Nggak tahu nanti kita mau pilihan atau IC ya nanti ya. Nah, ini tipe otot yang skeletal muscle yang sifatnya itu volunteer ya, itu gerakannya kuat, cepat,
cuma tidak terus-menerus ya, sifatnya volunteer ini skeletal muscle ini. Kontraksinya ya, kalau volunteer. Jadi kita perintahkan, kita pengen jalan, oh jalan. Kita pengen memegang, oh megang gitu ya. Dan sebagainya. Kita pengen makan, nah ini. Kita pengen bicara, ya otomatis ini memang sesuai kehendak kita. Dan biasanya nih gerakannya kuat, cepat, cuma discontinuous. Ya, tidak terus-menerus, hanya bergerak sesuai dengan kehendak kita. Kemudian cardiac muscle dan smooth muscle. Cardiac muscle ini pada otot jantung ya ini juga kuat ya, cepat. Cuma ini continuous. Ya, kuat dan cepat continuous. Terus menerus ini. Kalau jantung otot jantungnya berhenti bergerak ya sudah wassalam ya. Makanya ini termasuk involuntary contraction. Jadi kontraksinya terus menerus dan tanpa kita apa ya namanya istilahnya, kita kontrol, semuanya sudah berjalan ya jantung kita. Kalau jantung ini berhenti ya sudah berhenti, tapi ini berhentinya nanti sesuai dengan ajal kita ya, involunteer, makanya involunteer contraction ini ya, kuat gerakannya, strong, quick, continuous, terus menerus. Kemudian otot halus, smooth muscle ya. Ini gerakannya lambat, lemah, slow gitu ya. Memang di kehidupan itu juga gitu ya. Kita aja manusia juga ada yang kuat, ada yang gerakannya serba cepat ya. Ada yang santai gitu ya. Ternyata di otot juga seperti itu. Jadi ini gerakannya lemah, santai. Cuma ini ya involuntary, termasuk involuntary, ini bergerak ketika ada misalnya saluran pencernaan gitu ya. Itu di lambung itu tetap ada gerakan-gerakan, usus juga begitu. Makanya ketika tidak terisi makanan menjadi masalah gitu ya. Makanya orang-orang yang sering makan tidak teratur itu ya, itu sering terjadi masalah, akan terjadi gesekan-gesekan di dalam lambung yang mengakibatkan nanti akan ada iritasi atau luka gitu ya. Karena tetap ada gerakan meskipun kalau tidak ada material makanan, gerakannya tidak sekuat dan sebaik ketika ada makanan yang diproses gitu ya. Jadi makanya gerakannya lambat, lemah gitu ya. Cuma tidak seperti jantung yang harus terus-menerus gitu ya. Kalau jantung itu harus terus-menerus. Kalau jantung berhenti ya habis gitu. Tapi kalau usus ini ya, misalnya ini ketika tidak ada makanan tentunya aktivitasnya menjadi sangat lambat. Tapi ketika ada makanan ya, makanya ini akan lebih cepat lagi ya, menyesuaikan. Maka dari itu, sifat-sifat otot secara global itu ada beberapa. Tadi fungsi ya, sekarang sifatnya. Nah, ini banyak para mahasiswa ketika mengerjakan ini juga salah. Kita minta sifat-sifat otot yang disebutkan fungsinya. Kita minta fungsi otot malah yang disebutkan sifatnya. Ya, ini ya. Ini kadang-kadang salah di situ. Jadi sifat-sifat otot secara global ini ada sifat yang sifatnya kontraktilitas. Ini kemampuan otot mengadakan respon. Memendek biasanya mengadakan kontraksi. Ini bila ada rangsangan ya. Kemudian yang kedua ekstensibilitas atau distensibilitas, kemampuan untuk memanjang ya. Bila otot diberi beban ya, uterusnya diberi ada fetus di dalamnya, jadi ini ada kemampuan untuk memanjang. Kemudian ada elastisitas, kemampuan otot untuk ini ya, berubah ukuran dan bentuk itu ya, mengalami elastisitas, elastis, bisa manjang, bisa pendek dan sebagainya, bisa melebar ya dan sebagainya, bisa volumenya tambah, bisa membengkak dan sebagainya. Ini elastisitas yang fleksibel, ini tergantung nanti fungsi-fungsinya juga. Kemudian ada iritabilitas atau eksitabilitas, otot mengatakan respon jika ada rangsangan gitu ya. Jadi ada rangsangan itu memang reaksinya macam-macam ya. Kalau ini lambat, kalau kontraksi tadi cepat gitu ya, kalau iritabilitas lebih lambat gitu ya. Nih, jadi paling tidak ada 4 itu ya.
Kemudian perubahan-perubahan yang terjadi selama kontraksi gitu ya. Selama terjadi kontraksi itu ada 4 perubahan utama ya. Ini juga sering keluar ini. Karena kita bicara fisiologis, jadi fungsi dan aktivitas dari otot ini fisiologi ya, fisiologi otot ya. Jadi perubahan-perubahan selama kontraksi, ini yang pertama adalah perubahan bentuk. Otot bisa mengalami perubahan bentuk. Kemudian yang kedua, di dalam otot ketika terjadi perubahan bentuk, kontraksi itu terjadi perubahan kimia. Ini yang akan menggerakkan. Jadi ada energi yang dihasilkan dari perubahan-perubahan kimia ini. Kemudian ada perubahan panas, karena seluruh energi yang dihasilkan dari perubahan kimia untuk bergerak, untuk merubah bentuk, itu tidak semuanya dipakai untuk bergerak. Tapi ada yang hilang sebagai panas. Dan itu termasuk untuk ini juga untuk pemeliharaan panas tubuh, namanya homeostasis itu ya. Jadi balancing dalam tubuh itu luar biasa itu. Sudah diciptakan sedemikian rupa oleh sang pencipta itu bagus sekali. Ya ini jangan sampai dirusak ini balancing dalam tubuh ini. Kemudian perubahan listrik. Jadi ada perubahan-perubahan muatan. Jadi kalau protein-protein tubuh kita digunakan untuk bergerak, itu nanti ada yang sifatnya mengepul jadi polar, ada yang bermuatan positif negatif dan sebagainya. Kita tahu asam amino yang merupakan bagian dari protein ini juga sifatnya ada yang nanti bermuatan ya. Ini makanya ada perubahan listrik. Mari kita kupas satu persatu. Perubahan bentuk misalnya terjadi kontraksi ya, bisa memendek, bisa menggemuk ketika ini ya, pendek, gemuk, bisa memanjang gitu ya. Jadi akan mengalami perubahan volume. Kemudian terjadi perubahan dari bentuk proteinnya. Biasanya nanti kalau kita lihat sarkomernya. Sarkomer itu nanti ada dari Z line ke Z line ya. Itu kalau sedang kontraksi jadi memendek sarkomer itu. Tapi kalau sedang relaksasi jadi memanjang. Jadi perubahan bentuknya ada. Ya, menurut Sen-Gorky ini perubahan ini karena adanya protein dalam otot ya, atau myosin ya ini tadi ya. Jadi bisa aktin dan myosin itu merupakan bentuk protein yang saling terangkai dalam satu sarkomer ya. Myosin ini sebagai filamen tebal, aktin filamen tipis, nanti dihubungkan dengan konektin ya. Kemudian nanti ketika itu konektin ini seperti spiral, seperti pir ya, yang itu bisa memanjang, bisa memendek, yang mengakibatkan otot itu bisa memanjang, memendek, seperti pegas itu ya. Sehingga bisa terjadi perubahan bentuk. Kemudian perubahan kimia pada saat istirahat, komposisi otot ini seperti ini ya, air ini dan sebagainya. Ada glikogen, asam laktat, fosfokreatin, heksosafosfat dan sebagainya. Ini pada kondisi istirahat, asam laktatnya minimal gitu ya. Ada timbunan glikogen, ada fosfokreatin, ada heksosafosfat dan sebagainya. Tapi pada saat kontraksi, maka fosfat dan asam laktat ini akan meningkat. Ya. Fosfat dan asam laktat ini akan meningkat. Jadi fosfatnya ini meningkat, tapi nanti fosfokreatin ya, heksosafosfat, glikogen ya, ini menurun. Jadi fosfat dan asam laktat meningkat, tapi ini yang kedua ini bukan fosfat, jadi fosfokreatin. Fosfokreatin dan heksosafosfat serta glikogen ini akan mengalami penurunan gitu ya, terutama fosfokreatin ya, karena ini memang digunakan untuk membentuk energi saat itu juga, dan glikogen nanti akan diglikolisis anaerobik menjadi asam laktat, makanya asam laktatnya meningkat. Nanti menghasilkan ATP ya. ATP nanti akan dilepas P-nya menjadi ADP sehingga dihasilkan energi, maka fosfatnya meningkat gitu ya. Fosfatnya meningkat. Maka di samping itu juga penggunaan oksigen itu luar biasa ya dalam proses pencetakan energi ini, karena
sintesis energi ini melalui dua jalur. Jalur yang reguler yang terus-menerus adalah melalui glikolisis aerobik, jadi dengan adanya oksigen, kemudian siklus Krebs, ya, siklus Krebs, dan nanti fosforilasi oksidatif bisa menghasilkan ATP sekitar 38 ATP ya. Ini sangat besar ATP yang dihasilkan kalau melalui proses biasa, melalui proses oksidasi dengan adanya oksigen gitu ya. Jadi glikolisis aerobik, siklus Krebs, dan fosforilasi oksidatif semuanya menggunakan oksigen. Cuma permasalahannya ketika kita kerja keras, olahraga berat, maka biasanya oksigen ini terlambat, ya tidak cukup. Makanya kita terengah-engah ketika kita lari. Karena apa? Pengen mengambil oksigen sebanyak-banyaknya. Nah, dan ini biasanya oksigen menjadi berkurang, sementara tuntutan mendapatkan energi lebih itu terus-menerus, sehingga ada proses bypass. Proses bypass, jadi lewat jalur utama pakai yang aerobik itu karena terbatas, sehingga ada bypass untuk bisa mencukupi ATP-nya, yaitu dengan apa? Dengan glikolisis anaerobik tanpa oksigen. Itu tuntutannya begitu. Mesti makanya nanti ketika glikogen diproses glikogenesis, kemudian glikolisis anaerobik, maka nanti banyak dihasilkan asam laktat. Cuma ATP yang dihasilkan cuma 2. Cuma segera bisa dipakai. Jadi memang kalau jalan tol itu biayanya mahal gitu ya. Kurang efisien gitu ya. Ini juga proses bypass dari glikogen nanti menjadi asam laktat ini ya juga hasilnya sedikit gitu ya, kurang efisien. Jadi cuma dihasilkan 2 ATP. Sedangkan kalau melalui proses glikolisis aerobik, siklus Krebs, fosforilasi oksidatif bisa dihasilkan 38 ATP. Dan hasil lain limbahnya berupa H2O dan CO2. Ini ya. Jadi proses ini memang sangat membutuhkan energi, gitu ya. Itu ya, menghasilkan energi cukup banyak. Ya ini lanjutannya ya, ini untuk perubahan kimianya ini ya, ATP menjadi ADP, hasilkan energi. Fosfokreatin menjadi asam fosfat dan kreatin gitu ya. Dan energi dihasilkan. Glikogen menjadi asam laktat, ini kalau bypassnya ya. Bypassnya ini ya, kemudian 1/5 asam laktatnya dengan O2 nanti H2O, CO2 ini energi yang dihasilkan untuk mengubah sekitar 4/5 ya di asam laktat menjadi glikogen. Ini proses asam laktat menjadi glikogen lagi, glukosa glikogen ini adalah siklus Cori. Ini juga selalu berlangsung. Kalau tidak ada proses siklus Cori yang merubah asam laktat nanti menjadi glukosa dan glikogen lagi, itu badan kita akan capek terus-menerus ya. Ketika kita istirahat, maka akan terjadi proses ini, pengembalian asam laktat menjadi glikogen ya. Dia ada siklus balik. Kemudian ada perubahan panas. Jadi tidak seluruh energi digunakan untuk kontraksi. Jadi yang digunakan untuk kontraksi itu dikit, sekitar 20% saja. Ya, sedangkan untuk kerja dan selebihnya hilang dalam ini ya, dalam bentuk panas gitu ya. Kontraksi itu cuma dikit aja dia. Nih, sedangkan energi yang lain itu digunakan untuk panas dan kegiatan-kegiatan lain yang dalam tubuh. Jadi untuk mempertahankan suhu tubuh ini juga harus menggunakan energi gitu ya. Nah, ini mempertahankan suhu tubuh, jadi sifatnya homeostasis ini ya. Jadi balancing yang ada di dalam tubuh. Sehingga tubuh itu selalu panasnya normal. Karena kalau kurang suhunya, dingin, ini juga tidak sehat. Kalau terlalu panas juga tidak sehat gitu ya. Kemudian perubahan listrik nih ya. Ketika otot berkontraksi, maka terjadi perubahan listrik ya, timbul arus aksi yang mengalir dari arah positif ke negatif. Jadi protein itu polar, ada yang bagian positif, ada yang negatif.
Nah, ketika terjadi kontraksi, positif ini banyak mengalir yang ke negatif gitu ya. Nih. Maka otot-otot yang aktif, maka relatif lebih muatan negatifnya lebih dibandingkan dengan otot-otot yang tidak aktif gitu ya. Karena apa? Terjadi pergeseran, terjadi aliran dari yang positif ke negatif. Tapi nanti ketika mengalami istirahat, maka akan ini ya terjadi istilahnya apa? Repolarisasi gitu ya. Ada depolarisasi, nanti ada repolarisasi lagi. Jadi akan kembali ya, akan kembali. Nanti polarisasi itu ada positif, negatif, depolarisasi nanti ada positif banyak lari ke negatif, tulisan repolarisasi lagi nanti akan terjadi keseimbangan lagi ya, ketika istirahat. Ini beberapa istilah yang dalam kontraksi ya, dalam berhubungan dengan otot ya. Misalnya trip dia, ini rangsang yang berulang dengan intensitas yang kuat ya. Sehingga ini nanti akan memperkuat kontraksi, kontraksinya bisa meningkat. Kemudian hipertrofi ini otot ini ketika kerja dan mengalami kontraksi maka ini akan membesar ya, otot tidak akan membesar. Ini perkembangan otot, pembesaran otot ya. Jadi pertumbuhan itu nanti ada pertumbuhan hiperplasia, ada pertumbuhan hipertrofi ya. Nih ada pertumbuhan itu. Cuma ketika otot itu beraktivitas itu juga mengalami pembesaran otot itu sehingga disebut hipertrofi juga. Ya, pertumbuhan pertumbuhan sel yang membesar itu juga namanya hipertrofi. Kemudian ada atrofi bila otot tidak digunakan. Jarang sekali digunakan atrofi, maka otot akan mengecil karena tidak ada kontraksi, tidak ada gerakan. Ya. Maka kalau ingin besar harus selalu bergerak, ya. Kalau usaha pengen membesar juga harus selalu dikembangkan, digerakkan. Jangan diem, gitu ya. Kalau ilmunya ingin semakin banyak harus selalu digerakkan, ditambah, digerakkan, diingat-ingat dan sebagainya. Jadi jangan didiamkan. Kalau didiamkan nanti akan mengecil, akan hilang, gitu ya. Ilmu juga begitu, ya. Badan juga begitu. Kemudian ada hiperplasia, ini membesarnya otot karena jumlahnya serabut bertambah, jumlah selnya yang bertambah. Otot itu membesar tapi karena serabutnya yang bertambah. Sedangkan hipertrofi itu membesarnya otot bukan karena bertambahnya sel, tapi membesarnya ya, dia membesarnya sel-sel itu. Ya. Atrofi ini pengecilan, jadi otot itu semakin mengecil ya, karena tidak digunakan untuk beraktivitas. Nah, ini struktur otot ya, struktur otot ini dari paling besar otot ini yang menempel pada tulang, ini tendon. Pak Rosman ingat ketika di PT Sambiko Adi Abatoir di Tambun, Bekasi, dulu di RPH yang cukup modern di sana. Ini restoran-restoran Korea, ini kalau pesan daging, mintanya daging-daging tendon. Jadi daging-daging yang menempel pada tulang, yang jaringan ikatnya banyak. Jadi ada makanan khusus Korea yang memang memanfaatkan daging yang banyak mengandung jaringan ikat, gitu ya. Nggak tahu cara masaknya itu. Ya. Kemudian dari otot ini diselubungi namanya ini epimysium. Epimysium. Jadi epimysium ini merupakan jaringan ikat yang menyelubungi otot. Jadi paling luar gitu ya, epimysium. Kemudian otot itu terbagi lagi menjadi banyak fasikulum. Ya, kalau banyak fasikulum namanya fasikuli. Fasikulum ini diselubungi oleh jaringan ikat namanya perimysium. Kemudian di dalam fasikulum ini terdiri dari banyak muscle fiber. Banyak muscle fiber ya.
Dan muscle fiber ini diselubungi oleh jaringan ikat namanya endomysium, ya, endomysium. Ya, jadi kalau kita ditanya jaringan ikat dari yang terluar di otot ya sampai yang terdalam dalam sel itu urutannya yang terbesar yang menyelubungi otot epimysium, yang menyelubungi fasikulum perimysium, yang menyelubungi sel atau muscle fiber itu namanya endomysium. Itu ya. Nah, nanti di dalamnya itu yang di luar sel itu ada sarkoplasma ya cairan-cairannya, kemudian yang membran selnya nanti namanya sarkolema dan sebagainya. Nanti di bagian dari serabut otot itu nanti ada namanya miofibril. Serabut otot itu terdiri dari banyak miofibril. Kalau tadi otot terdiri dari banyak fasikulum, fasikulum terdiri dari banyak muscle fiber terdiri dari banyak miofibril, dan nanti miofibril terdiri dari banyak miofilamen. Miofilamen terdiri dari 2 filamen, namanya filamen tebal dan filamen tipis, atau aktin dan miosin. Jadi filamen tebalnya miosin, filamen tipisnya aktin. Jadi terdiri dari protein aktin dan miosin. Itu kalau disuruh menyebutkan struktur fibrus otot dari yang terbesar sampai yang terkecil, maka harus diurutkan. Diurutkan dari otot, kemudian fasikulum, kemudian muscle fiber, kemudian miofibril, kemudian miofilamen. Miofilamen terdiri dari filamen tebal dan filamen tipis. Ya, gitu urutnya yang sempurna dari besar sampai kecil gitu ya. Itu struktur fibrus otot ya. Kalau dibalik dari yang terkecil sampai yang terbesar, maka dimulai dari filamen tebal dan filamen tipis, kemudian miofilamen, miofibril, muscle fiber, fasikulum, dan otot. Jadi kalau dibulak-balik harus tahu. Ini sering lupa ini ya. Nah ini yang gambar 2 ini dari Z line ke Z line ini ya. Dari garis Z line ke Z line namanya satu sarkomir. Ini Pak Rosman dulu penelitian S3 mengukur ini sarkomir, ketebalan sarkomir dan panjang sarkomir gitu ya. Kita ukur gitu ya. Hasil treatment ya panjang sarkomirnya berapa, ketebalan sarkomirnya berapa kita ukur. Pakai STEM, jadi transmission electron microscope. Ya. Nah ini juga gambar otot, serabut otot ya, berkas otot. Tadi miofibril ya, dari miofibril ada terlihat nanti sarkomir di miofibrilnya ini ya. Oke, sekarang kita lihat perototan pada ayam ya. Ini yang biasa dipakai untuk sampel biasanya daerah dada ini ya. Dada ini. Jadi kalau paha ini juga pakai di sampel. Biasanya kalau ayam tuh hanya bagian paha dan dada. Bisa sendiri-sendiri dibedakan ototnya atau bisa dimix ya, dimix. Bisa diuji nanti biasanya tanpa kulit ya. Kalau uji kimia biasanya diuji tanpa kulit atau dengan kulit ya. Breast skinless atau breast saja. Atau dengan kulitnya, breast dengan kulitnya atau skinless tanpa kulit gitu ya. Paha juga seperti itu. Nah, ini makanya nanti nama-namanya ini yang di dada ini ada pectoralis superficialis gitu ya. Nanti kalau yang di paha ada apa? Bicep femoris ya. Nah, kalau yang di bagian depan itu ada bicep tricep bicep brachii gitu ya, ada extensor, flexor, carpi radialis dan sebagainya. Nanti silahkan Anda amati sendiri, Anda hafal nih ya. Nanti praktikum juga akan ada nih ya untuk ayam ini diperlihatkan nanti ya di praktikum saya kira. Walaupun praktikumnya tidak bisa luring ya, masih daring ya, silahkan untuk diamati.
Kemudian di sapi, otot-otot sapi juga kelihatan nanti otot-otot yang utama yang sering dipakai untuk sampel ketika Anda penelitian. Ini penting loh ya, jangan sampai nanti ditanya salah ini mencari longissimus dorsi. Nyarinya kok di paha belakang ya, kacau gitu ya. Longissimus dorsi mestinya di punggung, namanya dorsal itu punggung gitu ya. Dorsal itu punggung. Karena makanya harus di punggung, di tulang belakang gitu ya. Ini longissimus dorsi. Karena ada yang salah itu ketika ujian skripsi. Longissimus dorsi itu di mana? Paha belakang atau paha depan? Paha depan, Pak. Ketika dibalik paha depan, paha depan atau belakang? Belakang, Pak. Wah, repot ini. Ini karena bingung gitu ya. Makanya anatomi itu penting ya, harus tahu intinya tuh. Paling enggak yang pokok-pokok lah, paling enggak jangan sampai nanti terjadi kesalahan gitu ya. Otot semitendinosus itu paha depan atau belakang? Depan. Kalau paha depannya disebutkan depan ya depan gitu kan. Itu ya salah gitu ya. Makanya nanti posisi-posisi otot ini akan sangat penting ketika Anda penelitian selama jadi mahasiswa. Dan akan sangat penting ketika di dunia bisnis. Karena masing-masing otot ini harganya akan berbeda. Nanti ada otot yang masuk kelas 1, ada yang premium, ada yang kelas 2 gitu ya. Otot yang paling mahal biasanya adalah psoas major atau otot has dalam yang di bawah tulang belakang. Jadi di bawah has dalam itu psoas major. Nanti baru longissimus dorsi yang di atas tulang belakang itu ya. Tuh, kemudian nanti baru otot belakang, paha belakang, kemudian baru paha depan dan yang lain-lain gitu ya. Makanya nanti otot itu kualitasnya berbeda-beda gitu ya. Ini potongan yang lebih simpel ini, potongan-potongan komersial ya. Misalnya bagian belakang, paha belakang itu round. Kemudian kaki bawah itu seng gitu ya. Kemudian bagian depannya ini ada sirloin, ada short loin. Jadi longissimus dorsi nanti ada dibagi sirloin, short loin, dan daerah rib. Ini biasanya kalau Australian commercial cut up itu disebut kuprol, daerah longissimus dorsi, daerah rib atas ini bagian dada ini disebut kuprol, gitu ya. Kemudian paha depan ini ada cak, ini ada brisket, ini ada bagian kaki nanti bawah ini seng ya. Kemudian plate itu bagian dada ya. Kemudian nanti ada flank bagian perut sampai kaki belakang di bagian flank ya. Ini pembagian-pembagian yang biasanya dilakukan secara komersial ya. Ini lebih lagi ya. Ini yang dilakukan dulu ketika Pak Rosman di PT Sampiko Adi Abatoir, itu pembagiannya dulu itu ada top side, ada silver side, ada knuckle, ada ram, ada strip loin, ada kuprol ya gini nih ya. Ini biasanya menurut Australia ini. Ini ada chuck gitu ya, ada short rib, brisket gitu ya, gitu dulu. Ada flank, knuckle dan sebagainya. Tenderloin ini di bawah ini tenderloin has dalam atau psoas major ya. Ini ada ram dan sebagainya. Ini biasanya potongan-potongan komersial, nanti plastik yang digunakan untuk kemasan itu sudah sesuai dengan ukuran dari potongan komersial itu. Ya, nanti Anda misalnya di Widodo Makmur ini RPH yang sangat baru dan peralatannya canggih-canggih, tergolong baru ya. Nanti seandainya PKL di sana, ya potongan-potongan komersial biasanya seperti ini karena merujuknya banyak ke Australia ya. Australia nanti ada top side, silver side, ada ram, knuckle, strip loin, kuprol gitu ya. Ada brisket, bleed, chuck gitu. Nanti gitu itu pembagiannya. Ada flank ya. Nanti rib meat ini, short rib ini nanti ada tersendiri ini ya. Tersendiri, jadi terpisah dengan kuprol tadi. Ya, kuprol ini bagian longissimus dorsi bagian atas. Itu seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya potongan komersial yang ada di RPH komersial di Indonesia rata-rata merujuknya ke Australia. Jadi seperti ini. Jadi ada istilah silver side, ada top side, ada ram, strip loin, kuprol dan sebagainya. Merujuknya ke sana karena rata-rata kerjasama pembuatan RPH-nya itu dengan Australia biasanya. Kenapa? Australia berkepentingan
Di Indonesia tidak di pelatihan tidak diarahkan untuk breeding ya. Karena Australia berkepentingan menjual bakalan sapinya, menjual sapi yang untuk dipotong gitu ya, karena lahan yang sangat luas. Sehingga kerjasamanya di Indonesia, mesti Indonesia itu nanti kerjasamanya adalah buatnya RPA, sehingga untuk menampung sapi-sapi yang dari Australia gitu ya. Ini potongan secara umum yang dari buku-buku ya, itu seperti ini hampir sama. Yang dari buku-buku, sedangkan kalau yang komersial seperti tadi ya, itu yang sering dipakai di RPH-RPH besar gitu ya. Nih, hampir sama ini, cuma ini namanya ada yang nama-nama bahasa Indonesia ya. Kalau tadi dada itu namanya brisket. Nah, kalau ini dinamakan dada, tapi brisket ini bagian dada ini ya. Kemudian bagian bahu itu nanti ada bleed. Ada bleed. Nah, ini bagian bahu itu ya, bleed. Bagian rusuk itu nanti ada rib meat, ada kuprol itu bagian depan itu. Jadi tiap-tiap buku referensi atau potongan komersial biasanya ada sedikit perbedaan-perbedaan ya. Sedikit perbedaan-perbedaan. Oke, tapi nggak masalah. Yang penting kita bisa mengetahui di situ. Kemudian ini untuk beef ya, untuk yang besar. Kalau yang atas tadi veal ya, ini untuk pedet ya, daging pedet. Ini biasanya dulu kalau di Karyana Gita Utama kita motong sendiri di Karya Gita Utama itu di Cicurug Sukabumi ya. Itu biasanya kalau ada pesanan dari Freeport itu motong sekitar 6 sampai 8 dikirim ke Freeport ya, dikirim dalam bentuk beku karkas-karkasnya ini. Jadi orang-orang bule di Freeport lebih suka daging veal ya, jadi daging pedet karena masih empuk. Masih empuk gitu ya. Nah ini kalau beef agak berbeda, lebih kompleks yang beef ya. Yang bawahnya ini untuk sapi dewasa ya. Sapi dewasa, dia hampir sama sebenarnya, cuma memang ada sedikit ya nanti bedaannya. Oke ya, ini dari referensi lain ya. Jadi isinya hampir sama. Dari referensi lain. Nah, ini tugas Anda nanti untuk melengkapi ini ya. Melengkapi otot-ototnya ini nama-namanya. Jadi ini tugas di rumah ya untuk nanti mencari ini di bukunya Pak Parno lengkap ada. Jadi ini otot apa, silahkan nanti untuk dilengkapi. Kemudian ini juga ada ya. Ini sudah ada singkatannya, sudah ada singkatannya ya. Anda tinggal memanjangkan ini ya. Ada singkatannya. Saya kasih contoh misalnya BF, ini bisa femoris. Ya, salah satu contoh saja. Nanti kalau semuanya namanya biar Anda bisa di bawahnya sudah ada nih namanya ya. Sudah ada nanti tapi tidak semuanya. Nah, nanti silakan dilengkapi. Kemudian ini yang bagian depan, nah ini silakan dilengkapi nanti. Ini ada di bukunya Pak Parno ada semua. Nanti silakan dicari di bukunya Pak Parno. Ya. Kemudian ini untuk kambing, domba ya. Seperti ini anatominya ya. Anatomi seluruh tubuhnya ya ini ya. Kemudian ada potongan tubuh dan karkas. Yang berikutnya ini ya, kalau potongan tubuh dan karkas hampir sama dengan sapi juga ya. Ada bagian leg, leg yang bagian B, bagian belakang bawah, kemudian ada bagian atas ini yang A ya, style A. Kemudian ada loin ya. Ini bagian rock ini ya, atas ini yang bagian rib meat ya. Kemudian bagian bahu, shoulder ini ya. Kemudian bagian leher, bagian dada dan flank ini ya. Ini kalau depan disebut foreshank, kalau bagian belakang nih bagian kaki ini disebut hindshank ya. Shank dari belakang dan depan. Hindshank ini mungkin ini kalau makanya behind gitu ya. Behind gitu ya kalau belakang dia. Nih saya kira ya ini potongan tubuh dan karkas.
Kalau tadi yang atasnya itu anatomi secara lengkap ya. Nah, ini potongan primalnya. Potongan primal ini ya untuk domba kambing ya, potongan primalnya. Ini kalau sudah jadi karkas. Kalau sudah jadi karkas ini seperti ini, ada paha, ada sirloin, loin, dan ada bagian rusuk, ada bagian leher, ada bahu ya. Kemudian seng depan, dada dan sebagainya, ada bagian seng belakang ya. Bagian flank, bagian bawah perut ini flank ya. Ini ada yang hilang ini tulisannya ini ya. Ada 2 garis ini ya. Seng belakang ada dan flank ya, bagian perut itu ya. Ini potongan komersial. Ini kalau ini American ya. Walaupun mirip, hampir mirip sebenarnya dengan yang Australian ya. American lamb ini ya, potongan-potongan komersial yang dari Amerika. Hampir mirip sebenarnya. Kalau ada perbedaan itu cuma dikit sekali. Ini nanti, ini keterangan anatomi secara lengkap, tapi tulisannya sangat-sangat kecil ya. Anatomi lengkap, nanti silahkan Anda untuk membacanya. Tidak usah lama-lama kuliah itu ya. Yang penting Anda paham, nanti ada ini bahannya sudah komplit, silahkan Anda cermati ya. Ini untuk kuda. Spesial untuk kuda, kuda ini banyak digemari terutama oleh bapak-bapak ya. Karena kuda ini ketika makan sate kuda dan satenya itu tidak terlalu matang, itu badan itu terasa hangat. Ya, terasa hangat. Jadi ada bioaktif ya di dalam daging kuda ini yang memang relatif lebih daripada daging sapi atau yang lain gitu ya. Kuda makanya ini lebih digemari kuda ini, lebih daripada yang ada pada kambing domba. Ini hampir setara dengan daging apa itu? Landa, ya daging landa. Dan banyak disukai untuk ini penyembuhan, diyakini di kalangan masyarakat untuk penyembuhan asma. Jadi untuk penyembuhan asma, karena asma itu kalau kondisi dingin itu sering sesek, sering kambuh. Nah ini dengan daging landak dan daging kuda, ini biasanya bisa mengurangi efek dingin ini, sehingga banyak digemari orang-orang yang punya masalah asma. Jadi daging kuda dan daging landak, itu ya. Kalau landa, Anda cari daging landa itu yang ada di puncak di anu nih, Tawangmangu ya, biasanya masih ada daging landa itu, pesen itu ada. Dan ada beberapa tetangga yang mempunyai masalah pernafasan, masalah masalah asma ini bisa teratasi. Kemudian yang kebugaran dan asma ini untuk kuda ini juga bagus. Ada yang sudah pernah makan daging kuda? Ya, itu biasanya nanti ke badan itu akan terasa hangat. Ya. Mak kuda nanti kalau kuda itu biasanya dagingnya agak alot-alot ya. Karena yang dipotong kadang-kadang yang sudah diafkir jadinya alot ini ya. Tapi dengan pemasakan dengan metode pengolahan yang khusus gitu ya, baik dengan tekanan atau dengan menggunakan enzim ya, atau dengan menggunakan metode pemasakan yang tertentu, ada nih cara tertentu yang bisa digunakan untuk mengempukkan ini ya. Walaupun ada cara-cara yang kurang dianjurkan, misalnya pakai budrek gitu ya, itu ya, bahan kimia itu ya, budrek paracetamol itu nggak tahu itu prosesnya bagaimana, proses kimiawinya kok bisa mengempukkan itu ya. Kemudian kadang ada yang merebus dengan Sprite atau dengan Fanta atau Coca-Cola. Di situ karena ada apa itu ya, yang bisa membuat ini ya, minuman jas itu apa ya itu ya, soda ya, ada sodanya. Nah, soda ini juga bisa untuk mengempukkan, cuma juga tidak dianjurkan. Nah, tidak dianjurkan kalau untuk pengolahan misalnya Anda bisa menggunakan enzim ya, enzim bromelin ini yang dari nanas ini yang tidak terlalu banyak berpengaruh pada rasa nanti ya. Jadi seandainya ada pengaruh rasa dari nanas itu lumayan enak, tapi kalau enzim papain ini ada rasa agak pahit ya dari
pepaya atau daun pepayanya, ya papain. Anda bisa membeli yang sudah dimurnikan, jadi papain atau bromelin yang sudah dimurnikan digunakan untuk pengempuk daging. Ya. Ini yang lebih lengkap untuk otot-otot dalam pada kuda ya. Ini lebih lengkap lagi, tapi hampir sama. Ini contoh ya kuda yang sudah dipotong, dagingnya memang gelap ya kuda ini gelap. Jadi misalnya ini torakik pada bagian dada ini kelihatan ini ya, kelihatan gelap ini ya kuda ini karena memang aktivitasnya kuda ini memang top ya. Di samping kuda ini juga biasanya dipotong dalam kondisi tua gitu ya. Ya memang dagingnya akan tampak lebih gelap. Ini bagian depan ini, bagian kuda bagian depan. Makanya ada torakik di bagian dada, ada latissimus dorsi. Ya, kalau di punggung itu longissimus dorsi, ya ini latissimus dorsi. Kemudian ada tricep muscle. Ya, ada tricep muscle, ada infraspinatus muscle, ada supraspinatus muscle. Supra ini di atasnya. Kemudian yang di bawahnya namanya infra ya, infraspinatus. Jadi di bawahnya itu infra, yang di atasnya itu supra. Itu ya. Ini saya kira untuk sistem otot ya, saya kira sudah cukup banyak. Sebenarnya bahan itu banyak. Kalau mau saya tambahin nanti kasihan para mahasiswa yang harus baca banyak sekali ya. Nanti Anda bisa mengembangkan sendiri. Ya, bisa mengembangkan sendiri dari buku-buku, dari jurnal, dari buku-buku paketan yang buku-buku besar tentang anatomi dan histologi, kemudian belajar dari fisiologi. Karena ini gabungan ada anatomi, ada histologi, ada fisiologi gitu ya sekarang ini ya. Nih nanti ini bahan dari sistem otot, saya kira sudah cukup banyak. Ini sudah lebih banyak daripada yang tahun lalu. Jadi ada tambahan-tambahan, tapi saya kira memang tiada gading yang tidak retak, yang sempurna itu tidak ada. Tetap ada pengurangan-pengurangan dibatasi supaya nanti tidak menyulitkan para mahasiswa untuk belajar gitu ya. Saya kira itu ya, jadi sudah cukup lama. Kalau tidak ada yang diskusi atau diskusi bisa diskusikan nanti yang akan datang. Kalau ada pertanyaan dari materi-materi yang disampaikan baik yang kemarin sistem rangka maupun ini sistem otot ya nanti bisa ditanyakan setelah dibaca di pertemuan yang akan datang juga bisa. Saya kira itu dari Pak Rusman, mudah-mudahan bisa difahami dan dipelajari dengan baik sehingga nanti pada ujian itu bisa mengerjakan dengan baik pula sehingga nilainya bisa bagus gitu ya. Dan terutama jangan dilupakan kan nanti kalau sudah kerja, misalnya ada yang kerja di dinas, ya ini harus lebih memahami, apalagi kerjanya di RPH gitu ya, harus lebih memahami potongan komersial, anatominya, ini harus lebih memahami. Ya, saya kira supaya nanti ketika jadi tempat untuk ditanya, itu bisa menjelaskan dengan baik. Oke, saya kira itu ya. Ada yang mau diskusi, silahkan. Maaf Pak, saya izin bertanya Pak. Ya, Tapi silahkan. ini bukan terkait materi nih Pak, tapi terkait literatur. Nah, untuk tadi Bapak kan sempat ngasih salah satu buku. Nah, itu bukunya apa kalau boleh tahu ya Pak judulnya mungkin untuk Ya, nanti saya sampaikan ya, saya judulnya lupa itu ya. Sebenarnya ada yang anatomi histologi itu ada yang buku-buku yang dulu dari, ini kan sebagian kan buku yang dari biologi dulu. Dulu kan anatomi histologi dulu yang menyampaikan dari biologi dulu zaman Pak Rusman tuh. Dari materi anatomi, dari materi botani, zoologi dulu dari biologi ya dulu ya. Ya ini termasuk apa? Sebagian termasuk warisan dari biologi dulu. Nanti saya carikan untuk saya sampaikan ya nanti ya. Yang Pak Stiono malah punya itu bukunya itu Pak Stiono dulu karena ini dulu pengampu utamanya dulu Pak Stiono dulu. Pak Stiono itu punya bukunya dulu Pak Stiono.
Saya dulu mau pesen gitu ya, dikopikan karena kalau dalam bahasa Inggris kan kalau beli kan lumayan mahal gitu ya. Ya pengen dikopikan gitu tapi belum ini ya, belum jadi ya. Ada bukunya insya Allah. Saya kira itu ya. Insya Allah nanti saya sampaikan untuk yang akan datang saya kira. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.